Great performance of the team. This is my first games in Europe, you know. So Jelang FIFA Matchday 2023, Hamdan Hamidan bawa kabar bahagia soal Zain Patinama. Zain Patinama sudah menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia atau WNI pada 24 Januari lalu. Pemain keturunan Belanda itu telah menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan Belanda menuju WNI. Terbaru utusan PSSI untuk urusan naturalisasi pemain keturunan Hamdan Hamidan juga menyebut proses perpindahan Federasi Zain Patinama berjalan dengan lancar. Ia bahkan percaya diri Patinama bisa segera debut di Timnas Indonesia. Insya Allah harapannya tidak ada kendala lagi Zain untuk debut pada Maret ini jika dipanggil oleh Coach Sintayong untuk membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday, ujar Hamdan Hamidan kepada bola.com. Sementara itu, Timnas Indonesia sudah menyiapkan lawan untuk FIFA Matchday pada Maret mendatang, di mana ada dua yang sudah muncul ke permukaan, yakni Timnas Bolivia dan Tajikistan. Bisa jadi, Timnas Indonesia hanya menghadapi satu dari dua negara itu. Opsi menghadapi keduanya pada Maret 2023 juga tetap terbuka. Namun, satu yang pasti, laga melawan Bolivia atau Tajikistan bisa menjadi laga debut bagi Zain Patinama di Timnas Indonesia. Sebelum polemik Sintayong dan pelatih Liga 1, Park Hang-seo juga tabuh genderang perang dengan klub Vietnam dan federasi. Belakangan ini sepak bola Indonesia dihebohkan dengan konflik yang melibatkan Sintayong dengan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll, di mana konflik tersebut diawali dengan Persija yang enggan melepas pemainnya ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20. Persija sejatinya sudah melepas Ginanjar Wahyu ke TC Timnas Indonesia U20. Namun masih ada 4 pemain lagi yang belum dilepas oleh klub berjuluk Macan Kemayoran itu, yakni Muhammad Ferrari, Alfianto Niko, Cahya Supriyadi, Doni Tripamungkas. Namun jauh sebelum itu, Park Hang-seo juga pernah nyaris berkonflik dengan klub-klub Vietnam. Yakni jelang Piala AFF 2022 silam, pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan itu pernah melontarkan kritik yang teramat pedas kepada klub-klub Vietnam. Park Hang-seo saat itu geram lantaran klub-klub Vietnam kerap menghalangi pemainnya yang hendak abroad ke luar negeri. Hal itu dinilai sebagai sesuatu yang menghambat karir para pemain. Tak hanya kepada klub, Park Hang-seo juga mengecam sistem sepak bola Vietnam, di mana arsitek berusia 65 tahun itu juga ragu timnas Vietnam sanggup memenuhi target lolos ke Piala Dunia 2030 atau tidak. Saya harus melihat bagaimana generasi pemain saat ini diinvestasikan. Kami tidak dapat mencapai tujuan kami jika kami tidak memiliki sistem yang baik. Kita perlu melihat apakah sistem sepak bola di Vietnam mampu memenuhi standar internasional dan mencapai tujuan Piala Dunia 2030 atau tidak. Ketika sistem stabil, kami dapat mencapai target kami. Saya pikir itu stabil saat ini, tetapi di masa depan, kami harus mempertimbangkan apakah sistem ini memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Keluh Park Hang-seo. Namun, baik klub maupun Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF tidak membalas ucapan dari Park Hang-seo itu. Konflik pun tidak terjadi dan Park Hang-seo justru menerima perpisahan yang begitu manis dan mengharuskan usai Piala AFF 2022 silam. Menpora bawa kabar lawan mini turnamen Timnas U20, Sintayong belum puas dengan performa Garuda Nusantara. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali memberikan update mengenai calon lawan Timnas Indonesia U20 pada turnamen mini yang akan digelar sebelum Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 rencananya akan menghadapi 3 negara dalam turnamen itu. Kata Sintayong, lawan-lawannya yaitu Fiji, Guatemala, dan Republik Dominika. Namun terakhir Menpora tidak menyebut Republik Dominika sebagai lawan skuad Garuda Muda dalam turnamen itu. Ia hanya mengatakan bahwa Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Ini 3 negara yang sudah lolos Piala Dunia U20 2023. Ujar Menpora Zainuddin Amali. Sementara itu jelang mini turnamen yang rencananya akan digelar pada 17, 19, dan 21 Februari sebagai persiapan menuju Piala Asia U20, Timnas Indonesia baru saja menggelar uji coba bersama dengan Persijayong. Namun pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong belum puas atas penampilan pasukannya meski mampu mengalahkan Persija Jakarta U20 dalam latih tanding. Di mana juru taktik asal Korea Selatan itu menyayangkan skuadnya belum lengkap sehingga uji coba menjadi kurang efektif. Memang mulai TC kami fokuskan pada latihan fisik. Sekali latihan tanding dan performa masih belum baik, serta pemain inti masih belum datang. Sebenarnya kurang efektif juga pertandingan uji coba ini, kata Sintayong dilansir dari kanal YouTube PSSI pada Senin 13 Februari.
Memang sebelumnya Sintayong juga mengeluhkan beberapa pemain belum bergabung di pemusatan latihan. Meski permasalahan ini sudah didiskusikan dengan klub yang belum melepas pemainnya, namun klub belum ada kata sepakat untuk melepas penuh pemainnya.